mengalami Engkau ya Tuhan pada siang hari ini lewat mari Engkau mau berikan hati yang penuh dengan sukacita damai sejahtera. Wanna receive your word. And before we receive your word, kami juga sekali lagi memperkatakan kesembuhan untuk setiap anggota keluarga kami yang sakit. Teman-teman boleh sebutkan ya nama-nama mereka. Kita bersehati bersama-sama. Kami memperkatakan kesembuhan dan pemulihan, recovery kepada mereka semua. Baik yang sedang terbaring, baik yang sedang masih beraktivitas tapi mereka sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh mereka mengalami jamahan Tuhan. Tubuh mereka bagian yang sakit, baik itu di dalam, internal tubuh mereka ataupun bagian yang lain. Bahkan pikiran mereka diberikan sukacita damai sejahtera sehingga mereka dimanapun mereka berada, mereka mengalami kesembuhan. Dan saat ini kami berbicara juga ya Tuhan, Kau bangkitkan umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan, untuk membawa kuasa-Mu, otoritas-Mu bagi orang-orang yang saat ini membutuhkannya. Orang-orang yang bahkan belum mengenal Engkau. Biarlah mereka mengalami kuasa-Mu menjamah mereka sehingga orang-orang ini boleh tahu akan penebus mereka yang hidup, akan kasih yang sudah dicurahkan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib buat mereka. Terima kasih Bapak. We are ready for your word. In Jesus name we pray. Amen. Silakan duduk. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Oke, jemaat Tuhan. Ada satu topik yang saya tergerak untuk sampaikan buat kita semua pada siang hari ini, yaitu mengalami iman atau berjalan dalam iman tapi tidak bimbang, tidak ada kebimbangan. Modus operandi dari iblis itu adalah mempertanyakan firman Tuhan sehingga kita yang mendengar jadi bimbang. Masih ingat perkataan dari ular di Taman Eden berbicara kepada Hawa. Ya. Kira-kira dalam bahasa sehari-hari ya itu seperti ini. Benar enggak sih Tuhan mengatakan itu? Apa benar Tuhan mengatakan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini didesain untuk membuat kita jadi ragu. Nah, ragu atau bimbang ya itu membuat kita jadi nggak bisa menerima dengan sepenuhnya janji Tuhan. Nanti kita akan lihat ya. Tidak ada orang yang sejak awal itu udah langsung tidak ada keraguan. Biarkan Roh Kudus menjamah kita, mengubah cara kita berpikir sehingga waktu kita percaya kepada Tuhan dengan sederhana, ya iman yang sederhana itu minus keraguan atau minus doubt. Tidak ada kebimbangan lagi sehingga memudahkan kita untuk menerima dari Dia. Saya tiba-tiba teringat pelayanan misi kita tahun antara 2014 sampai 2018, setiap tahun kita pergi ke Toba Samosir. Saya ajak beberapa dari Anda untuk melayani juga ke Sumatera Utara. Ya, ada satu momen tahun 2014 sebelum kita KKR di kota Porsea. By the way, Porsea itu bahasa Batak artinya percaya. Waktu itu kita masih kurang sekian puluh juta lagi. Sekian puluh juta lagi. Waktu saya siap-siap mau berangkat, saya bangun. Ya, Nita juga bangun karena bantu saya untuk siap-siap. Saya duduk dulu. Pertama yang saya ingat apa? Masih banyak nih yang belum tersedia. Dan waktu saya berdoa, saya ingat sekali pagi hari itu waktu saya sedang duduk itu, dalam hati saya tiba-tiba saya diingatkan. Satu pertanyaan aja. Ya, Roh Kudus menaruhkan satu pertanyaan ini dalam hati saya. Pertanyaannya adalah begini. Kamu ingat kan siapa yang utus kamu? Saya bisa jawab. Engkau yang utus saya. Lalu saya ngerti, oh iya ya. Kan ya saya kan diutus, kalau saya yang diutus pasti saya akan diurus, gitu ya. Karena saya diutus pasti saya diurus, pasti saya disediakan. Akhirnya saya berhenti untuk was-was, saya berhenti untuk gelisah, amen.
Karena apa? Karena saya tahu bahwa yang mengutus saya itu setia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang berjanji pada Anda juga setia. Amen. Dan kita nggak harus tahu setiap kali itu caranya bagaimana untuk menolong kita. Kita nggak harus tahu bagaimana caranya. Bahkan kalau kita mau berpikir terlalu dalam untuk figure out, untuk cari tahu, harus tahu bagaimana caranya. Kita akan masuk dalam kekhawatiran dan keluar dari iman. Kita akan keluar dari jalur kasih karunia, pindah ke jalur non kasih karunia yang kita sudah bahas minggu lalu. Ya, kita akan mulai bertanya-tanya, gimana ya? Dalam pelayanan misi misalnya, ada kalanya tuh Tuhan menjawab dengan cara yang wah banget. Ya, mungkin ada yang masih ingat ada orang salah transfer. Harusnya transfer 100 USD, tapi ketambahan 1 nol, jadi 1000 USD, dan itu berdasarkan dolar waktu itu sama dengan 16 juta. Dan kita butuhnya berapa? 14 juta. Belum berangkat, udah surplus duluan. Ya, dan orang yang salah transfer itu, orang yang tidak kenal pelayanan kita, ya, dia mau cover 900 USD dari kesalahan 1000. Jadi total 1000, ya, orang yang originalnya mau memberikan 100. Jadi masih ada defisit 900. Orang yang salah transfer itu, yang gak kenal sama pelayanan kita, digerakkan oleh Tuhan. Saya aja yang berikan 900-nya. Wow gak? Luar biasa gak? Luar biasa sekali. Tapi di waktu yang lain, Tuhan tidak pakai cara itu. Dia punya cara yang lain. Bahkan dia gerakkan kita untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Ya, kita bergerak dengan iman, dan waktu kita bergerak dengan iman, penyediaan datang. Nah, kita mulai ya apa yang kita pelajari pada hari ini mengenai iman tanpa bimbang. PowerPoint saya sudah ready ya. Kita masuk langsung ke slide 2. Kita baca Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Amin. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan ayat ini ya. Ini luar biasa sekali. Kalau ada orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Siapa di antara kita yang kalau sedang mengendarai suatu kendaraan, motor, mobil, ya kalau pesawat, ya saya nggak tahu ya, belum pernah saya masuk ke kokpit. Tapi siapa di antara Anda yang kalau sedang mengendarai kendaraan, terus lihat di speedometer ada indikator untuk bensinnya sudah low, ya sudah kekurangan bensin. Seperti di sini kita baca kekurangan hikmat, sudah kekurangan bensin, terus Anda bilang, ya udah kita tetap jalan aja. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Anda berhenti. Ya kan? Anda mau marahin motornya atau mobilnya nggak bisa. Karena apa? Atau mobil listriknya, ya kalau sekarang ada yang punya electric vehicle, ya udah jelas itu lowbat. Tapi Anda nggak mau charge. Apa yang terjadi? Mobilnya berhenti, motornya berhenti. Mau dimarahin juga, mau Anda nasehatin, mau Anda ajak motor itu, ayo kita bicara secara kekeluargaan, tetap nggak bisa. Karena apa? Karena solusinya itu cuma satu, yaitu ya diisi lagi dong, di charge lagi dong. Nah demikian juga dengan hikmat. Siapa di sini, kalau kekurangan hikmat Anda diem aja, udahlah nggak apa-apa.
Kita lanjut aja hidup ini. Walaupun saya kekurangan hikmat. Hikmat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi dia menyatakan ide, menyatakan konsep berpikir melalui roh hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17, 18, 19, 20, 21. Roh hikmat dan wahyu, spirit of wisdom and revelation, itu membukakan kepada kita hikmat sehingga kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Efesus 1 tadi. Amen. Waktu kita dibukakan, kita jadi ngerti. Kita jadi, hikmat kita itu gak low, tapi mulai terisi lagi. Supaya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Nah ini penting, iman itu tanpa perbuatan mati. Nah apa yang Anda perbuat, nah itu berdasarkan hikmat yang Anda terima. Kalau kita hidup terus menerus dalam hikmat yang low, yang kita cari duit, padahal ya hikmat itulah yang menghasilkan, salah satunya menghasilkan uang, bukan hanya uang. Hikmat itu menghasilkan kesehatan, hikmat itu menghasilkan kedamaian dalam kehidupan. Tapi kalau kita tidak isi lagi, maka Anda kekurangan hikmat. Ya, kekurangan wisdom. Nah, solusinya itu adalah minta hikmat itu. Tapi mintanya jangan pakai bimbang. Nah, ini di sini nih kita jadi ketemu nih dengan sesuatu yang menurut saya sangat vital ya. Kamu minta dengan iman, dengan percaya, tapi jangan bimbang. Kenapa jangan bimbang? Karena langsung pakai analogi nih. Wah ini luar biasa, analogi ini zaman Alkitab ini sudah ada. Tuhan tuh bicara pakai analogi. Ya, pakai perumpamaan, pakai ilustrasi. Karena katanya orang bimbang itu sama dengan gelombang laut. Ya, saya mulai 2019-an ya saya suka datang ke pantai ya lihat-lihat gitu. Saya lihat sunset, lihat sunrise, lihat air ya. Tapi waktu saya ingat ayat ini, wow. Air yang ada di laut itu terombang-ambing. Nah seperti itulah orang yang ragu-ragu dan bimbang. Anda terbawa kemanapun arus itu membawamu. Amen? Nah jangan seperti itu. Ada angin yang membawa. Kalau ada angin masalah, Anda terbawa. Kalau ada angin ada angin yang negatif, Anda terbawa. Ada angin yang positif, ya Anda terbawa lagi. Tapi kan tergantung sama situasi dan kondisi sekitar, bukan berdasarkan sesuatu yang pasti. Terus dikatakan di sini dengan keras ya, menurut saya keras loh. Orang yang demikian, orang yang ragu-ragu, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan mengira, artinya don't even think bahwa kamu mau bisa menerima. Luar biasa ya. Ini keras nih. Dan puji Tuhan ya, saya harus tambahkan di sini, setelah saya tambahkan ini keras ya, saya harus tambahkan di sini bahwa Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan Anda ketika Anda ragu-ragu. Saya langsung kutip apa yang terjadi pada Petrus ya. Di slide saya nomor 10. Petrus di atas air, Matius 14 ayat 28 sampai 31. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saya kutip aja. Di situ dikatakan Petrus ketika dirasanya tiupan angin. Ya, tenggelamlah dia. Ketika dirasanya tiupan angin, tenggelamlah dia. Coba kita perkatakan ayat ini sama-sama ya dengan suara yang jelas. Ketika dirasanya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiupan angin, maka ia mulai tenggelam. Pertanyaan saya, memang sebelumnya dia tidak merasakan tiupan angin. Waktu dia mulai berjalan di atas air. Masih ingat ya? Jadi Petrus melihat Yesus jalan di atas air. Itu pun belum pasti. Karena murid-muridnya bilang itu Tuhan. Yang satunya lagi bilang itu hantu. Tuhan hantu, Tuhan hantu. Kemudian Petrus berbicara kepada sosok yang berjalan di atas air itu.
Tuhan kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air. Ini luar biasa sekali. Secara intuitif, ya secara intuitif, bukan karena perintah dari Tuhan, secara intuitif dia melihat bahwa ada alternatif dari terombang ambing. Murid-murid Yesus kan yang lainnya sedang terombang ambing kan, lagi teriak-teriak kan. Saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus bahwa ada alternatif lain dari kehidupan yang terombang ambing. Anda lihat Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Anda lihat orang-orang lain sedang berjalan di atas kemustahilan. Makanya ada kesaksian. Begitu Anda dengar kesaksian tadi dari Bro Yopi, ya, mari kita tangkap kesaksian itu. Ada alternatif lain dari kehidupan yang terombang ambing, yang gak jelas. Yaitu apa? Anda lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Air yang bergolak itu diinjak. Dan bahasa Alkitab mengenai sesuatu yang diinjak adalah yang menginjak itu punya otoritas atas yang diinjak. Amin. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di kitab Efesus pasal 1 dituliskan bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Di bawah kakinya. Dan semuanya telah diletakkannya kepada gerejanya. Artinya apa? Kita ini tubuhnya Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus punya otoritas. Ya, demikian juga kita punya otoritas karena kita ini tubuhnya. Tuhan Yesus itu kepalanya, kita ini tubuhnya. Bukan cuma kepala yang punya otoritas. Tapi Anda, bagian dari tubuh, Anda juga punya otoritas itu. Men, itulah sebabnya waktu kita berdoa terhadap sakit penyakit, kita perintahkan penyakit itu. Karena apa? Karena kita punya otoritas atas penyakit itu. Amin. Di kitab Mazmur dikatakan dengan Allah kita akan melakukan perkara yang besar. Kita akan menginjak-injak para lawan kita. Artinya apa? Yang menginjak itu punya otoritas atas yang diinjak. Tuhan Yesus punya otoritas atas kemustahilan, atas badai yang sedang mengamuk, atas air yang sedang bergolak. Dia menginjak itu seolah-olah itu adalah tanah atau beton. Tuhan Yesus tidak tenggelam. Harusnya dia tenggelam. Dan Petrus melihat itu, oh rupanya ada solusi. Ada alternatif, saya nggak harus hidup seperti ini. Saya nggak harus terombang ambing. Lalu Petrus berkata kepada Yesus. Dalam bahasa saya ya, saya lihat ada alternatif lain. Saya mau kayak begitu. Kalau itu engkau dan saya tahu kuasamu itu ada pada firman-Mu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertemuan Petrus dengan Yesus itu adalah dia melihat kuasa firman. Dia melihat bahwa dia sudah semalam-malaman mencari ikan dan dia adalah seorang nelayan, artinya dia seorang profesional. Ya. Dan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Lalu Tuhan Yesus dengan rileksnya, dengan santainya, setelah pinjam perahunya, dia bilang, sekarang nih kamu cari ikan, lemparkan jalamu. Petrus bilang, waktu mencari ikan itu malam. Tadi dia bilang semalam-malaman kan, waktu mencari ikan itu bukan siang-siang begini. Jadi secara waktu itu udah gak pas, cara timing itu gak pas. Mungkin dia mencoba mengedukasi Tuhan Yesus. Ya, mungkin kita juga terkadang mencoba mengedukasi Tuhan. Tuhan sudah 4 hari saudaraku itu mati dalam goa itu. Kalau engkau suruh batunya didorong, itu baunya akan keluar. Kita mau mengedukasi. Tuhan, masalah saya ini berat banget. Engkau gak tahu sih apa yang saya rasakan. Kita mau mengedukasi Tuhan gitu loh. Tapi justru sebaliknya dia yang mau mengedukasi kita. Bahwa apa? Bahwa saya yang punya otoritas. Jadi Petrus akhirnya menjalankan apa perintah Tuhan Yesus. Dia dengan perahunya bersama-sama dengan teman-temannya. Dia kembali ke air dan kemudian dia lempar jalannya. Dia dapat ikan yang banyak, ikan yang banyak. Dan sebelumnya Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, semalam-malaman saya mencari ikan, tidak dapat ikan. Tetapi karena engkau yang suruh saya akan lakukan. Amen. Iman itu adalah mempercayai firman secara penuh. Apa yang membuat kita tidak mempercayai firman secara penuh? Keraguan-raguan. Oke, kita akan lihat nanti. Jadi Petrus menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk kembali ke air
dia mendapatkan ikan yang banyak. Walaupun tidak pada waktu yang tepat. Tapi dengan kuasa dari firman Tuhan yang dia pegang, dia mendapatkan hasil. Nah dia ingat itu, makanya dia bilang, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Dia tahu, kalau disuruh, kalau ada firman, perhatikan ini, kalau ada firman datang kepada dia akan sanggup lakukan itu juga. Itulah namanya iman. Roma 10 ayat 17. Sekali lagi ini ayat yang kita udah sering kutip ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu bukan sekedar perkataan firman yang random, tapi perkataan firman yang dialamatkan kepada Anda. Anda dapat secara personal, ini buat saya. Itulah sebabnya kita dengerin firman Tuhan, kita baca Alkitab. Waktu kita dengerin firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita akan mendapatkan suatu message yang personal, yang dialamatkan kepada kita. Mungkin Anda dengar firman Tuhan yang bagus banget. Tapi dari sekian banyaknya firman Tuhan yang Anda dengar, mungkin ada satu bagian aja yang dialamatkan kepada Anda. That's the word for you. Itu remanya, itu spoken word dari Tuhan. Saya mau mengingatkan lagi ya. Waktu kita baca Alkitab tanpa melibatkan Roh Kudus. Ya. Di 2 Korintus pasal 3 dikatakan the letter kills. The letter itu artinya Alkitab yang tertulis itu mematikan. Kita mesti ingat loh. Kalau kita sekedar baca aja without the Holy Spirit, the letter kills. Huruf yang ada ditulis di situ mematikan. Tapi roh itu menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan huruf yang Anda baca. Jadi kita perlu dua-duanya. Enggak dikatakan bahwa kita perlu Roh Kudus saja. Atau kita butuh Alkitab aja. Enggak, kita butuh dua-duanya. Kita butuh firman dan roh. Roh menghidupkan firman yang Anda dengar, yang Anda baca. Dan apa yang dihidupkan itu, apa yang dialamatkan pada Anda itu, itulah yang perlu kita jalankan. Nah tapi kalau keraguan-raguan masuk, akibatnya apa? Akibatnya kita jadi nggak bisa jalankan itu. Nah balik ke Petrus, waktu dia bilang, kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air. Terus Tuhan mengatakan satu kalimat, satu kata aja, yaitu apa? Come. Come, satu kata, come. Satu kata itu sanggup membuat setiap injakan di air itu berubah. Air itu bisa mensupport Petrus, tapi sebenarnya bukan air itu, tapi firman itu yang mensupport Petrus. Nah, saya minta ditampilkan Ibrani 1 ayat 3. Enggak ada di slide saya. Ibrani 1 ayat 3. Bilang begini. Anda diberkati gak nih? Ibrani 1 ayat 3. Hebrew 1 verse 3. Ya, ini terjemahan ESV. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. Saya ulang lagi. He upholds the universe. Dia menopang alam semesta. Upholds the universe by the word of his power. Dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Dia uphold universe. Nah, kalau alam semesta itu bisa ditopang oleh firman-Nya, ya apalagi kehidupan Anda dan saya. Jadi bahaya sekali kalau kita menjalani kehidupan kita tanpa firman yang menopang. Itu hanya akan menjalankan satu kehidupan di atas ruang hampa. Di atas satu kehampaan with nothingness yang menguphold itu. Kita bisa tahu itu gak ada yang menopang seperti rumah yang dibangun di atas pasir ketika ada challenge, ketika ada masalah, ketika ada angin, ada banjir misalnya, melanda rumah itu, langsung tahu di bawahnya itu ada apa. Saya pernah ngobrol dengan seseorang yang sedikit tahu tentang rumah yang dibangun oleh orang Jepang. Dia bilang, wah kalau besinya orang Jepang itu beda katanya.
besinya beda dengan besi yang di sini karena itu ada apa ya, saya lupa lagi istilahnya. Ada semacam kualifikasinya, harus besi yang seperti ini dan dibangunnya harus seperti ini. Dan biasanya rumah yang dibangun orang Jepang atau apartemen yang dibangun orang Jepang itu berbeda karena ada semacam I don't know what it is, tapi seperti kayak teknologi supaya kalau ada gempa ya itu dasarnya itu bukan langsung apa ya terlalu kaku tapi bisa kayak ada pernya. Mungkin Anda lebih ngerti dari saya ngejelasinnya ya. Saya cuma dengar sekali tapi langsung masuk gitu. Jadi ada pernya. Jadi waktu ada gempa di Jepang atau di bangunan-bangunan yang dibangun oleh orang Jepang dengan cara seperti itu bangunannya itu gak langsung rubuh. Saya pernah lihat di YouTube ya. Bangunan yang saat gempa di Palu tahun 2018 itu gempa yang parah sekali. Dan selain ada gempa itu ada likuifaksi, itu satu istilah yang saya baru dengar sebagai seorang WNI di plus 62 yang katanya di cincin api ini, ya yang tempat terjadinya banyak gempa ini, saya baru tahu bahwa ada namanya likuifaksi, bahwa tanah itu bisa mencair dan menelan yang di atasnya. Dan saya lihat, begitu gempa, itu pas di YouTube tuh ya, saya lihat gempa nih, ini ada toko di video itu. Begitu gempa, itu dalam hitungan detik itu langsung rubuh semuanya. Dah. Nah tapi kalau bangunan di Jepang, begitu gempa itu Anda cuma goyang-goyang aja. Karena ada pernya. Nah poin saya apa? Begitu ada masalah terjadi, itu akan reveal your foundation. Siapa di sini kalau datang ke satu rumah atau suatu gedung, satu apartemen, yang Anda kagumi itu fondasinya. Wih fondasinya keren banget loh. Ada? Kalau gedungnya udah jadi fondasinya kelihatan gak? Enggak, yang Anda lihat apa? Waduh furniture-nya bagus ya kan. Ada apa nih sistem keamanannya nih ya kan. Waduh AC-nya bagus. Ada IoT, Internet of Things. Semuanya bisa pakai handphone. Ya kan yang Anda kagumi itu. Tapi apa yang terjadi kalau fondasinya bermasalah? Begitu ada challenge seperti gempa tadi, udah IoT itu gak ada artinya. Sistem keamanan gak ada artinya. Furniture itu gak ada artinya. Gak ada artinya. Karena apa? Fondasi yang berbicara. Nah di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Ibrani 1 ayat 3, He, Tuhan Yesus, upholds the universe. Bahan baku yang sama yang upholds the universe, yaitu the word of his power, kuasa firman-Nya, itu juga yang akan menopang hidup Anda. Amin. Saya ditanya di salah satu carousel kita, sekarang kan lagi ada masalah nih ya. Selalu disebutin kata ini, in this economy. Ya kan? Terus kita mesti gimana? Waktu itu saya ingat satu ayat, jadi saya kutip ke dia ya, Ibrani 12 ayat 28, boleh bantu saya untuk tampilkan ayat itu. Saya nggak akan bacakan ya, Anda lihat aja di screen. Kita itu diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amen? Boleh nggak kita perkatakan ayat ini? Supaya masuk juga ya. Kerajaan, 1, 2, 3, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Ada banyak goncangan sekarang ini. Ada banyak goncangan. Bukan hanya gini ya, kemarin Anda lihat satu tempat itu tanahnya kosong. Ini saya agak hiperbola ya, agak berlebihan nih. Besok Anda lewat lagi, udah ada gedungnya, ya kan? Pernah nggak Anda lagi seperti itu, Anda ngomong ke teman, wih kemarin kayaknya nggak ada nih gedung di sini. Sekarang udah ada, ya kan? Nah kebalikannya juga sekarang terjadi. Kemarin masih ada toko di sini. Sekarang udah tutup ya. Kemarin tuh masih ada bisnis loh di sini. Sekarang udah gak ada ya. Karena apa? Karena sedang ada goncangan sekarang. Ya, kalau Anda mau cari tahu tentang goncangan ya, Anda bisa baca deh, lihat deh di media sosial. Anda mungkin lebih tahu dari saya. Ya.
Pabrik-pabrik yang lagi tutup segala macam. Saya tidak minimizing apa yang sedang terjadi. Kita tidak mendinai apa yang sedang terjadi. Tapi di sisi yang lain, mari kita tahu bahwa Anda di-uphold, ditopang oleh firman yang berkuasa. Amin. Makanya apa yang Anda dengar dari Tuhan, catat. Karena manusia itu RAM-nya itu di sini nih. RAM-nya itu terbatas. Di otak itu terbatas. Ya. Out of sight, out of mind katanya. Kalau nggak dilihat, langsung nggak diingat. Padahal yang lebih penting itu adalah firman itu. Ya kan? Nah, catat apa yang Tuhan sampaikan secara personal kepada Anda. Uji. Pertama-tama Anda mungkin ragu-ragu, ini benar nggak dari Tuhan ya? Benar nggak dari Tuhan ya? Di slide saya selanjutnya tuh slide nomor 11 itu ada satu ayat, saya kutip aja. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Matius 28 ayat 17 sampai 18. Di situ ditulis mereka menyembahnya tapi beberapa ragu-ragu. Ini Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus yang mereka lihat tangan yang berlubang paku itu. Sudah bangkit. Mau naik ke surga nih, masih ditulis beberapa murid ragu-ragu. Coba. Murid Yesus aja masih ragu-ragu, udah lihat dia bangkit. Masih aja ragu-ragu. Saya nggak nyalahin Anda kalau Anda masih ragu-ragu. Balik ke Petrus ya, balik ke Petrus. Tadi saya udah panjang nih, saya mau balik ke Petrus lagi. Nah Petrus dengar satu kata, come. Lalu dia mulai jalan di atas air. 1 langkah, 2 langkah. Tapi kemudian di slide selanjutnya, sebelumnya kita balik lagi ya. Matius 14 tadi, Petrus merasakan tiupan angin itu, lalu tenggelamlah dia. Pertanyaan saya tadi saya udah tanya, saya ulang lagi. Bukankah sebelumnya waktu Petrus sedang berjalan di atas air, dia juga merasakan tiupan angin itu? Tanda tanya. Betul nggak? Dia merasakan kan sebelumnya kan? Iya. Tapi kenapa yang kali ini dia tenggelam? Karena walaupun dia merasakan di sebelumnya, yang dia lihat fokusnya hanya Yesus saja. Tapi kali ini dia mulai menambahkan fokus yang lain, jadi gak fokus. Kalau fokus kebanyakan tuh dia gak fokus. Dia lihat Yesus tapi dia juga merasakan dan memikirkan tiupan angin. Mulailah pikirannya tuh main gitu. Mulailah pikirannya bekerja. Bukan gak boleh. Ya, tapi kalau kita move back and forth dari iman ke di luar iman di luar iman, kita akan dikalahkan. Amen. Kita akan dikalahkan. Petrus langsung masukkan satu faktor, yaitu apa? Angin. Anginnya nih kencang. Dia mungkin reasoning within himself. Anginnya kencang. Dan akhirnya karena dia mikirin angin, bukan mikirin Tuhan Yesus yang nyuruh dia jalan di atas air, tenggelam dia. Lalu Tuhan Yesus gimana? Maka Yesus membiarkan Petrus tenggelam. Sampai kira-kira 10 menit. Ketika dia udah emergency, udah napasnya udah tinggal di ujung, maka Yesus menolong dia. Enggak gitu. Puji Tuhan ya. Begitu dia tenggelam, segera ditolong. Segera ditolong. Buat kita yang ragu-ragu, yang used to walk in faith. Kemudian Anda ragu-ragu dan kemudian yang biasanya Anda ditopang oleh firman, sekarang Anda jadi tenggelam. Ya begitu Anda teriak, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Teriaknya gak begini ya, teriaknya tuh kenceng banget pasti dalam hidup Anda kalau lagi tenggelam. Ya kan? Banyak orang-orang tentara Amerika yang ke Vietnam. Dulu di perang Vietnam, ini bukan cuma saya dengar dari satu orang. Banyak tentara Vietnam yang udah pulang, mereka bilang gini, teman-teman saya yang datang ke Vietnam ateis, ya begitu masuk ke foxhole, ya menghindari tembakan dari musuh, masuk tuh berlindung tuh, langsung punya agama semua. Dia bilang, kalau Anda nggak percaya sama Tuhan, Anda bilang Tuhan itu siapa, Tuhan itu nggak ada, ya Anda masuk deh ke foxhole, ya menghindari tembakan. Anda tenggelam deh.
langsung punya agama, langsung panggil Tuhan. Langsung minta ampun, langsung. Anda tahu Anda helpless, Anda hopeless. Karena di dalam roh kita itu semua manusia udah tahu bahwa sebenarnya ada pencipta yang bisa nolongin dia. Walaupun Anda bilang nggak ada, matahari nggak ada. Anda nggak pernah mau lihat ke matahari supaya Anda nggak lihat matahari, supaya nggak ada yang bilang bahwa Anda salah, bahwa matahari itu tidak ada. Ya, tapi Anda nggak bisa deny. Karena keberadaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu sangat loud and clear. Jadi kita nggak bisa deny. Nah begitu Anda tenggelam, Anda teriak, Tuhan Yesus tolong Anda. Ya, para peragu profesional termasuk saya sendiri. Ya, waktu Anda ragu-ragu, Tuhan Yesus tolong Anda nggak? Kapan nggak ditolong? Ditolong. Ya, puji Tuhan ya, dia selalu tolong kita. Dia bilang, saya tahu kamu ragu-ragu. Kalau saya diragukan oleh orang lain, kadang itu suatu hal yang menyinggung loh. Apalagi kalau kesannya ya keraguan itu tuh udah sepertinya kayak menghina kemampuan kita gitu ya. Kita manusia bisa ragu-ragu, bisa tersinggung oleh keraguan orang lain tentang kita. Bener gak? Tapi Tuhan Yesus itu dia sabar, dia rendah hati. Waktu Anda meragukan dia, bahkan untuk kesekian kalinya. Bahkan yang paling ngenes itu adalah ketika Anda udah lihat berkali-kali mujizatnya, terus Anda ragu lagi gitu. Iya gak sih? Itu kayak orang Israel kan, udah lihat mujizat-mujizat, pertolongan, tapi kayak amnesia gitu. Begitu ada masalah yang baru lagi, kayak sebelumnya itu gak pernah kenal, gak pernah ngalamin Tuhan. Tadi saya bersaksi, saya suka mendoakan orang yang sakit syaraf kejepit. Kenapa? Karena saya tahu saya pernah ditolong. Atau kalau saya pernah ke Bandung, saya pernah ke Surabaya, saya pernah ke Bali atau yang lainnya. Begitu saya diajak, kapan kita mau ke Surabaya lagi. Oke, saya langsung membayangkan apa? Bebek goreng yang ada di sana. Saya membayangkan soto yang ada di sana. Gitu ya. Anda udah lapar belum? Ya, saya lagi refrain myself from describing the soto. Ya, saya lagi mikir September saya mau pergi lagi. Surabaya. Kalau Anda bicara tentang pertolongan Tuhan, Anda ngeblank atau Anda punya referensi. Apa yang Anda pernah alami. Jadi begitu Anda punya masalah nih, Anda langsung, wah ini saatnya nih saya ngalami kuasa Tuhan lagi nih. Nah kalau Anda ragu-ragu, Anda nggak akan mendapatkan hikmat. Balik lagi ke Yakobus 1, balik lagi ke Matius 14 ya. Jadi waktu Tuhan Yesus menolong Petrus diangkat naik. Terus Tuhan Yesus menegur dia. Kenapa kamu bimbang? Ditolong dulu, baru dikasih koreksi. Kenapa kamu bimbang? Diagnosanya Tuhan Yesus terhadap tenggelamnya Petrus atau tenggelamnya kita adalah karena kita bimbang. Ya kan? Karena mau megang dua-duanya. Mau pegang kasih karunia Tuhan, mau pegang non kasih karunia Tuhan. Pindah jalur, keluar dari jalur kasih karunia. Mau cari mujizat di jalur non kasih karunia. Keluar dari jalur kasih karunia, itu gak bisa. Karena itu beda jalur. Di jalur yang non kasih karunia itu gak ada miracle. Hikmat Tuhan itu adanya di jalur kasih karunia Tuhan. Jadi jangan biarkan diri kita kekurangan hikmat. Saya mau challenge kita semua. Ada nggak area-area dalam hidupmu di mana Anda jalani dengan hikmat yang low? Anda nggak tahu gimana caranya jalan di situ. Saya pernah nasihati seseorang ya. Dia sedang menghadapi masalah keuangan yang luar biasa. Saya udah ajarin dia untuk minta hikmat sebelumnya. Dan dia udah lihat mujizat Tuhan. Ya, dia waktu masalah keuangan yang sebelumnya, saya ajarin, kamu minta hikmat Tuhan aja. Terus Tuhan kasih dia bisnis yang jalan only that one time. Terus dia bisa bayar tagihan-tagihan dia. Dia bisa perbaharui sampai gadgetnya aja ganti.
Ya, karena bisnisnya yang Tuhan kasih itu jalan. Habis itu dia ada masalah yang lain. Dan dia diam dalam masalah itu cukup lama. Saya bilang, kamu masih ingat gak untuk hikmat Tuhan? Kamu minta. Iya. Oke, minta hikmat Tuhan aja. Let me know apa yang kamu dapat. Minggu depannya saya ketemu dia lagi. Kamu udah minta hikmat Tuhan belum? Belum. Oke. Saya ketemu minggu depannya lagi di ibadah. Saya tanya lagi, udah minta hikmat Tuhan belum? Belum. Terus saya mikir, berarti ini orang masih mau di dalam masalahnya dia loh. Sekarang mau minta hikmat Tuhan itu berapa lama? Saya mau tanya, berapa lama? Kalau saya nih, saya bisa lakukan saat ini juga. Doanya gampang. Tuhan ajarin saya. Boleh gak kita perkatakan sama-sama, Tuhan ajarin saya. 1, 2, 3. Tuhan ajarin saya. Atau kalau Anda gak mau diajarin, Anda ngomong, Lord help me. Help me. Gak selalu Tuhan itu berikan Anda tuh tiba-tiba tuh langsung dapat, misalnya Anda lagi berdoa untuk penyediaan keuangan, langsung uang datang. Itu gak selalu. Tapi Tuhan juga bisa show you, teach you how to get it, how to create. Siapa yang ngerti ini? Jadi itu cuma, solusinya itu cuma satu doa yang penuh iman aja. Tuhan ajarin saya dong, ini mesti gimana? Dan wisdom datang kepada Anda. Cuma Anda gak boleh ragu-ragu. Anda gak boleh ragu-ragu. Dan keraguan itu ya membuat Anda jadi gak bisa menang terhadap kemustahilan. Amin. Semua diberkati gak? Saya punya waktu sedikit lagi. Saya mau ajak kita ke, ada 2 kata bahasa asli dari Yakobus 1. Saya nggak tahu cara bacanya. Diakrino dan dipsikos. Kalau diakrino itu ada di Yakobus 1 ayat 6. Minta dengan iman, nothing wavering. Artinya jangan ada diakrino. Diakrino itu artinya separated within oneself. Artinya terpisah dalam diri sendiri. Jadi Anda tuh ngambil pihak kiri, pihak kanan, mungkin juga tambah lagi pihak tengah, pihak utara, selatan. Jadi Anda nggak satu gitu. Terpisah dalam diri sendiri. Dan ini adalah keraguan yang diakrino ini, itu adalah self-imposed inner division. Tindakan yang dilakukan seorang terhadap dirinya sendiri. Jadi Anda lihat nih, ada kuasa Tuhan. Kemudian ada lagi yang lain. Atau ada firman-Nya Tuhan, kemudian ada lagi yang lain. Terus Anda melakukan self-imposed division. Jadi Anda membelah keyakinanmu ke 2 arah atau 3 arah di dalam sini. Jadi katanya kalau minta dengan iman, minta hikmat dengan iman, jangan pakai membelah keyakinanmu dalam 2 atau 3 arah. Jangan ada self-imposed division. Jangan separated within oneself. Ya, Anda lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Kemudian gak dapat kiri, gak dapat kanan. Karena apa? Karena Anda ragu-ragu. Jelas ya? Jadi kalau Anda percaya sama Tuhan, percaya atau beriman, berjalan dengan iman itu hanya butuh satu fokus saja. Satu fokus saja. Karena yang lain itu berlawanan kan. Jadi kalau Anda mau pegang yang lain juga itu kan berlawanan. Tuhan bicara kepada Petrus, jalan, come. Ya kan? Angin bilang jangan. Ombak bilang jangan. Nah kalau Anda mau dengerin yang lain juga, Anda gak bisa berjalan dengan iman karena itu saling berlawanan. Mau gak bicara kepada diri sendiri? Itu keputusan soalnya. Anda yang putuskan untuk berlawanan, Anda juga yang putuskan untuk mau tidak berlawanan. Mungkin ketika Anda tenggelam kemudian ditolong sama Tuhan, Anda jadi sadar. Karena impact-nya itu immediate loh kalau Anda ragu-ragu. Lagi jalan dalam firman Tuhan, berjalan di atas kemustahilan, detik dia lihat angin, langsung tenggelam. Dampaknya itu langsung loh. Dampaknya langsung. Tiba-tiba yang menopang itu hilang, langsung jatuh. Tapi kita gak perlu kayak gitu. Ya, itu adalah diakrino. Satu lagi nih yang terakhir. Ada diberkati gak nih? Dipsikos.
Itu ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Orang yang double minded, orang yang mendua hati, orang yang double minded tidak akan tenang dalam hidupnya. Bahasa Yunaninya orang yang dipsikos, double minded. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam hidupnya, perhatikan dalam hidupnya. Artinya apa? Karena dia ragu-ragu, hidupnya itu gak tenang. Bukan hanya dalam episode yang satu ini loh. Bukan hanya dalam episode sedang membesarkan anak. Tapi episode yang lain dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masalah A, masalah B, dalam urusan apa lagi. Semua urusan dalam hidupnya itu terombang ambing. Jadi dia hidupnya gak tenang. Karena apa? Anda mau cater kehendak Tuhan, Anda mau dengerin dari dunia ini, Anda mau pegang semua yang semuanya berlawanan, Anda hidupnya gak tenang. Terombang ambing. Ya gak? Dan arti hurufiah dari dipsikos itu adalah two-souled. A person with two competing inner identities. Two-souled. Jadi kayak ada dua orang, dua jiwa di dalam hatimu. Ya kalau Anda mau pegang tiga arah ya tiga kali. Two-souled. Yang saling berkompetisi. Kalau Anda mau pegang firman Tuhan sama kata-kata dunia ini, kata situasi, kata kondisi, kata angin, kata banjir, kata ombak, itu akan two-souled. Yang satunya bilang kiri, yang satunya bilang kanan. Kasihan gak Anda? Kasihan. Nah lebih tenang hidup Anda kalau Anda mau dengerin firman Kristus aja. Sesederhana itu. Ya, 2 minggu lalu kami mengadakan Summer Joy Kids Camp untuk anak usia 3-8 tahun. Teman-teman semua, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bikin pelajaran, kita sampaikan pelajaran tentang mendengar suara Tuhan. Dan itu ada gamenya. Jadi mereka semua berbaris, saling memegang pundak. Terus mereka masuk ke dalam perjalanan yang bagi anak-anak tuh kita desain mudah-mudahan seru. Kelihatannya sih seru ya. Pertama mereka jalan biasa, ada rintangannya, ada kursi-kursi. Kemudian mereka masuk ke terowongan. Ya, terowongan. Mereka masuk terowongan, keluar dari terowongan sambil berlutut. Mereka masuk ke gerbang, Rainbow Gate, kemudian mereka mengelilingi pohon, semuanya itu dekorasi semua. Dan gamenya itu sederhana. Saya, Coach Ivan, mewakili suara Tuhan. Jadi kalau saya bilang jalan, semuanya jalan. Kalau saya bilang berhenti, dimanapun mereka berada, mau mereka lagi berdiri, mereka lagi dalam terowongan, mereka lagi di Rainbow Gate, mereka berhenti semua. Waktu Coach Ivan bilang, karena mewakili suara Tuhan ya, jalan, mereka semua jalan lagi. Dan saya minta ada coach yang lain menjalankan mewakili suara distraction. Jadi kalau ada suara, bukan suara Coach Ivan, mengatakan jalan, berhenti, jalan, lompat, tepuk tangan. Pesannya adalah, instruksinya adalah jangan dijalanin, hanya dengarkan suara Coach Ivan. Kita coba itu 5 kali. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, 5-5-nya itu anak kecil, gak ada yang miss. Gak ada yang miss. Anda pikir anak kecil kan gak konsen ya? Gak konsen, memang kelihatannya mereka gak konsen, tapi mereka itu simple. Mereka itu fokus. Dan mereka saling mengingatkan. Jadi waktu ada suara yang lain, ada coach yang lain bilang, berhenti gitu. Itu ada suara anak kecil yang ngomong, itu bukan suara Coach Ivan, itu bukan suara Coach Ivan. Terus mereka, wih jangan, jalan lagi. Dan 5 kali, 5-5-nya gak ada yang miss. Saya berpikir, wow, sesederhana itu ya hidup ini ya. Cuma gini loh, kalau ada suara Tuhan ya itu yang didengerin. Suara yang lain jangan didengerin. Bener gak? Kalau suaranya itu bukan suara Tuhan jangan didengerin. Mungkin kita ragu-ragu nih suara Tuhan apa enggak. Oke, awalnya ragu-ragu, tapi waktu kita udah tahu ini suara Tuhan, ya udah itu yang kita pegang. Sampai ada suara itu lagi datang ke kita memberikan instruksi yang lain. Tapi suara yang lain jangan didengerin. Waktu kita dengerin suara yang lain plus suara Tuhan plus suara yang lain lagi, terjadilah yang namanya ragu-ragu. Mungkin gak
ada project yang Tuhan percayakan kepada Anda masih belum jalan karena Anda ragu-ragu. Mungkin gak ada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda tapi belum jalan karena apa? Karena Anda ragu-ragu. Karena terlalu banyak dengerin suara-suara yang bukan suara Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita kembali kepada kesederhanaan, percaya kepada Tuhan Yesus.